Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, yaitu saya Eka Nur Aisyah NIM 007 dan Leli Sofia NIM 010 dan Ira Hoirul NIM 040 akan menjelaskan tentang praktek penulisan artikel ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah dan cara menentukan judul pada artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah ialah karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan dapat juga berupa hasil studi atau hasil penelitian. Cara menentukan judul pada artikel ilmiah. Yang pertama ialah logis. Maksud logis di sini ialah sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Jika membuat judul dengan kata yang sulit difahami, akan membuat pembaca tidak tertarik untuk membaca artikel yang kita buat. Yang kedua, menggunakan angka dalam judul. Menggunakan angka dalam judul pada artikel ilmiah yang kita buat membuat artikel lebih spesifik. Yang ketiga, panjang judul maksimal 60 karakter. Jika judul yang kita buat terlalu panjang, dikhawatirkan pembaca akan sulit memahami isi dari artikel. Dan jika judul yang dibuat terlalu singkat, dikhawatirkan tidak menggambarkan isi dari artikel yang kita buat. Yang keempat, menggunakan kata yang menarik. Yang kelima, berbentuk frasa. Judul yang baik dan bagus ialah berbentuk frasa, karena judul itu sendiri harus memiliki kesatuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Lalu yang keenam, menempatkan keyword. Keyword atau kata kunci. Menempatkan kata kunci dapat membantu pembaca untuk lebih memahami isi artikel yang kita buat. Dan yang ketujuh tentunya judul yang kita buat sesuai dengan isi atau tema dari artikel yang akan kita buat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kerangka. Ada 3 hal dalam menentukan penyusun kerangka pada artikel ilmiah, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Daftar rujukan. Untuk cara menentukan pendahuluan pada artikel ilmiah yaitu 1. Latar belakang yang berisi informasi yang berkaitan erat dengan peristiwa atau isu yang menjadi alasan peneliti dilakukan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan landasan atau petunjuk bagi peneliti untuk memperoleh data yang sesuai topik penelitian. 3. Tujuan penelitian. Untuk menunjukkan sesuatu yang ingin diperoleh oleh peneliti ketika melakukan peneliti tersebut. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan harapan peneliti terhadap hasil penelitian yang selalu terdapat dalam bagian pendahuluan di dalam konsep penelitian. Cara menentukan isi artikel. Pada bagian isi artikel berisi tentang pembahasan dari suatu artikel. Pembahasan yang dibahas lebih detail dan lengkap. Pada bagian isi artikel berisi hasil, pembahasan, simpulan, dan saran. Untuk menentukan hasil yaitu A. Subjudul di hasil ditulis dengan huruf kapital di awal kata saja atau bold. B. Bahasa asing, bahasa daerah, dan istilah tidak baku dan italik. C. Pada bagian hasil dapat dilengkapi dengan tabel dan grafik. Cara menentukan pembahasan. Pembahasan harus menunjukkan kebaruan temuan yang signifikan. Pembahasan dilakukan dengan A. Menafsirkan temuan-temuan penelitian. B. Mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan. C. Mengungkap temuan-temuan baru atau modifikasi yang sudah ada. D. Penjelasan implikasi temuan secara lengkap. Yaitu ada simpulan dan saran. Cara menentukan simpulan dan saran. A. Simpulan. Rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. B. Saran. Usul atau pendapat berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.
Simpulan maupun saran dipaparkan dalam bentuk paragraf antara 5-10% panjang artikel ilmiah.